Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi kisah nyata yang saya alami pada saat saya dipanggil untuk menjalankan ibadah umroh pertama kalinya, yang dimana saya diperlihatkan lafaz Allah di langit kota Mekah, dan juga Rasulullah rindu kepada hambanya pada saat saya menyentuh batu Hajar Aswad. Pada hari pertama tanggal 15 Januari 2020, setelah saya ambil mikot dan sholat subuh di dalam pesawat, saya termenung di jendela sambil menunggu landing di Jeddah. Lalu betapa kagetnya saya pada saat matahari mulai terbit. Saya disuguhkan seperti ada pantulan cahaya atau awan yang berbentuk lafaz Allah di langit. Ini sangat jelas sekali terlihat nyata sampai jantung saya berdebar. Masya Allah, apakah itu posisinya berada di atas Ka'bah dalam hati saya? Pikiran saya mulai sudah tak menentu dengan keadaan saya saat ini. Saya buru-buru mencari HP di kabin untuk bisa mendokumentasikan hal tersebut sebelum pantulan itu hilang karena matahari sudah mulai terang. Setelah landing di Jeddah, jamaah langsung dibawa ke hotel oleh mutawif yang jaraknya dengan Masjidil Haram kurang lebih sekitar 400 meter. Karena sudah waktu masuk zuhur, maka jamaah sholat terlebih dahulu di Masjidil Haram, lalu kembali ke hotel untuk makan siang sebelum melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul sebagai rukun umroh. Dan menjelang maghrib, ibadah umroh telah selesai dilaksanakan. Lalu kami sholat maghrib dan kembali lagi ke hotel untuk mandi, lalu makan malam, dan kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat isya. Dan setelah itu kami istirahat untuk melakukan ibadah esok harinya. Pada esok harinya tanggal 16 Januari 2020, tepatnya pukul 02.30 dini hari, saya sudah dibangunkan oleh kakak saya untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan sholat tahajud dan sholat sunnah lainnya. Setelah itu kami berjuang mendekat untuk bisa mencium batu Hajar Aswad yang dipenuhi ratusan bahkan ribuan orang yang saling berebut tarik-menarik. Di sana yang tak pernah sepi sedetik pun kecuali pada saat sholat. Batu Hajar Aswad adalah batu syurga yang diturunkan ke dunia, konon katanya. Setelah kami mendekat sekuat tenaga, kami berpisah karena banyak orang saling dorong. Saya pun sendirian mencoba untuk tetap bisa masuk. Ternyata sangat sulit. Bahkan sampai ada orang Malaysia atau orang Indonesia yang mencoba menawarkan membantu saya agar bisa mendekat ke sana. Tetapi saya jawab, terima kasih, saya mau coba usaha sendiri dulu. Lalu dia berkata, tidak bisa kalau sendiri ke sana, harus dibantu orang lain. Lalu saya jawab lagi, tidak apa-apa, saya mencoba untuk berusaha sendiri dulu. Sampai 3 kali saya sudah bisa mendekat, bahkan persis di belakang orang kedua yang di depan Hajar Aswad. Kurang lebih sekitar 20 cm lagi tangan saya bisa menyentuh Hajar Aswad.
Tetapi kenyataannya saya terpental keluar. Lalu saya coba tawaf sendirian sebanyak 3 kali dengan hati yang sangat sedih sambil memohon berdoa, "Ya Allah, berikanlah hamba-Mu kemudahan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Kalaupun hari ini saya belum dikasih kesempatan untuk bisa mencium Hajar Aswad, berikanlah saya kemudahan untuk bisa menyentuh bagian luarnya saja." Dengan memohon. Setelah 1 jam lagi memasuki waktu subuh, orang-orang sudah membuat saf. Akhirnya saya juga ikut membuat saf ketiga di depan Ka'bah, sekitar 7 meter sebelah kanannya Hajar Aswad. Sambil menunggu subuh, saya terus berdoa berkali-kali, "Ya Allah, kabulkan permintaan hamba-Mu ini. Paling tidak untuk bisa menyentuh saja pinggiran Hajar Aswad." Lalu waktu subuh telah masuk dan semua orang melaksanakan sholat. Setelah salam, orang-orang kembali berebut ke Hajar Aswad. Spontan saya ikut bergerak melompat dari sisi samping. Pelan-pelan saya bisa mendekat ke Hajar Aswad. Sambil terus berdoa, syukur alhamdulillah saya permintaannya dikabulkan karena bisa menyentuh pinggiran Hajar Aswad. Dan pada saat saya menyentuh pinggiran Hajar Aswad, telinga saya keduanya melengking, tidak bisa mendengar. Suara gemuruh orang-orang hanya samar-samar. Saya merasa kaget sekaget-kagetnya. Ada apa dengan saya? Apakah ini momen komunikasi saya antara hambanya kepada Sang Pencipta? Sambil memohon meminta ampunan, sambil nangis sejadi-jadinya, diri saya sempat berpikir, apakah saya akan tuli, tidak bisa mendengar? Badan saya terasa lemas. Lalu saya berjalan ke arah pintu King Abdul Aziz sebagai titik kumpul. Kalau kami terpisah, saya berjalan seperti orang linglung. Dan saya pun merasakan itu. Sesampainya di titik kumpul bertemu istri, saya kaget melihat gestur saya yang sedang menangis terus-terusan. Lalu istri saya bertanya, "Kenapa?" Saya tidak bisa menjawab, hanya geleng-geleng saja. Karena telinga saya juga masih melengking, tidak bisa mendengar. Lalu kakak saya bertanya, "Sudah dapat ya berhasil menyium Hajar Aswad?" Karena pada saat itu kakak saya di sisi sebelah kiri melihat saya sudah bisa menyentuh Hajar Aswad. Dan saya menjawab hanya bisa menggelengkan kepala sambil menangis. Kakak saya kaget, ngajak lagi untuk bisa berjuang menyium Hajar Aswad. Saya hanya tertegun. Sesampainya hotel, samar-samar telinga saya mulai kembali normal. Setelah sarapan, saya berpikir untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin selama di sini. Dengan tekad bulat, saya berniat ingin umroh setiap hari selama di Mekah untuk keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu. Sampai saya membeli kain ihram lagi di sana. Syukur alhamdulillah semua itu berjalan dengan baik. Selanjutnya pada hari ketiga tanggal 17 Januari 2020 kami terbangun pukul 2.45 menit. Lalu kami bergegas kembali untuk sholat tahajud di Masjidil Haram dengan target bisa mencium Hajar Aswad di hari ini. Dengan mencoba sholat subuh di saf ke depan seperti kemarin agar lebih mudah menggapainya. Sesampainya di sana kami sholat tahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya. Setelah itu kakak saya mengajak temannya untuk mencium Hajar Aswad dan saya disuruh tunggu di titik kumpul bersama ipar dan rombongan lainnya.
Lalu waktu sudah berjalan menunjukkan pukul 5 pagi, sekitar 45 menit lagi waktu subuh telah tiba. Kakak saya belum juga kelihatan dan saya melihat 4-5 saf sudah mulai terbentuk. Saya mulai gelisah dan tiba-tiba kakak saya hadir. Lalu saya mengajak kembali untuk ke depan. Sepertinya kakak saya merasa capek karena habis berjuang membantu temannya mencium Hajar Aswad. Saya melihat saf sudah mulai terbentuk sampai mendekati pintu King Abdul Aziz di pelataran di mana kita berkumpul, dan saya mulai galau dan pasrah. Tidak mungkin saya bisa masuk ke depan dengan situasi seperti ini. Lalu kakak saya berkomunikasi sama Pak Wiyoto, salah satu jamaah juga, yang menginformasikan ternyata bahwa beliau posisinya ada di saf kedua, sekitar 3 meter sebelah kanannya Hajar Aswad. Lalu saya disuruh merapat ke sana. Dengan melihat situasinya, saya tidak begitu yakin saya bisa ke sana, tetapi dalam hati kecil saya mengatakan untuk disuruh pergi ke sana. Karena memang saya punya ambisi untuk bisa mencium Hajar Aswad. Akhirnya saya putuskan untuk pergi ke sana dengan cari jalan yang efektif agar sampai sana tepat sasaran. Lalu saya ambil sedikit jalan diagonal agar tidak terbawa arus oleh orang-orang yang masih melakukan tawaf. Lalu saya terus berdoa agar bisa mencium Hajar Aswad. Begitu saya sudah mendekat kurang lebih di saf ke-12 atau ke-11, saya melihat askar tahu keberadaan saya yang ingin mendekat. Lalu saya pura-pura tidak melihat dan terus masuk ke dalam. Sesampainya pada saf ke-7 dan ke-6, askar memberhentikan saya untuk disuruh pergi ke belakang. Dengan spontan saya berteriak, "Pak Wiyoto!" Yang saya tidak tahu di mana beliau duduknya. Mendengar suara saya, Pak Wiyoto menengok ke belakang, melambaikan tangan, dan saya memohon dengan melas kepada askar agar saya bisa ke tempat Pak Wiyoto. Lalu askar bertanya, "You from Indonesia?" "Yes, I'm from Indonesia." Saya jawab dengan tangan saya, memohon agar bisa diperbolehkan terus maju ke depan. Lalu askar melihat Pak Wiyoto yang melambaikan tangan untuk mendekat. Pada akhirnya saya diperbolehkan oleh askar tersebut. Hati saya makin tidak karuan. Apakah ini jalan saya bisa mencium Hajar Aswad? Dengan terus berdoa, dan sesampainya di saf kedua, ternyata sudah tidak ada saf untuk saya. Rapat sekali. Sedangkan untuk menempelkan satu lutut saja, saya tidak diperbolehkan sama orang yang di sebelah Pak Wiyoto. Lalu saya hanya bisa terdiam dan berdoa. Tinggal 15 menit lagi waktu subuh tiba. Pak Wiyoto memegang tangan saya agar tidak pergi, tetap di sini. Saya sudah mulai galau, ingin keluar, khawatir saya tidak bisa sholat subuh di situ karena tidak dapat saf. Tapi hati kecil saya tetap mencoba untuk tetap bertahan. Dan tidak lama kemudian ada seseorang yang berada di saf pertama melihat situasi saya yang belum mendapatkan saf, lalu menegur orang yang tidak memberikan saf kepada saya. Lalu dia menyuruh untuk memberikan tempat kepada saya, tetapi dia tetap tidak memberikan tempat kepada saya dengan alasan sudah di tempat. Lalu beliau yang di saf pertama berbicara kepada sebelah-sebelahnya agar bisa memberikan tempat atau menggeser untuk menambah orang. Dan ternyata disetujui oleh orang-orang tersebut. Lalu saf kedua
yang tidak memberikan tempat kepada saya itu diberikan masuk ke dalam ke saf 1 dan saya disuruh masuk menggantikan dia di saf kedua. Saya hanya mengucapkan thank you very much, syukron kepada beliau dengan mata yang berkaca-kaca. Apakah ini jalan saya untuk bisa mencium Hajar Aswad? Apakah beliau ini adalah malaikat? Saya tidak tahu. Pada saat sholat subuh tiba, saya sedikit kurang fokus karena masih menangis, kepikiran apa yang sudah terjadi kepada diri saya. Dengan melihat Hajar Aswad sudah di depan mata. Setelah salam sholat subuh, orang sebelah saya sudah lari ke depan untuk mencium Hajar Aswad dan saya mengikuti dan memegang kembali pinggiran Hajar Aswad yang kemarin saya pegang. Lalu saya berhasil masuk ke dalam batu Hajar Aswad dan lalu menciumnya. Dengan menangis dan berdoa cukup lama sekali saya di sana. Bahkan tidak ada orang-orang yang menarik saya untuk keluar pada saat saya berdoa. Seperti ada yang jagain. Sampai akhirnya saya sadar oksigen sedikit berkurang karena terlalu banyak orang-orang berdesakan. Dan saya mengeluarkan kepala saya untuk bisa bernafas dan ingin keluar. Tetapi kenyataannya saya tidak bisa keluar karena orang-orang saling dorong yang akhirnya saya mencium kembali Hajar Aswad sampai saya bingung harus berdoa apa lagi dengan situasi seperti ini. Saya harus keluar, gak boleh egois karena masih banyak orang yang belum mencium Hajar Aswad. Lalu kepala saya keluar dengan keadaan yang sama, saya sulit untuk keluar karena dari belakang, sisi kanan dan sisi saling kiri saling mendorong yang membuat saya tidak bisa bergerak. Lalu saya berteriak, "Please calling down, I'm go to out one by one." Dengan apapun saya sebisa mungkin bicara agar mereka mengerti. Tetapi setelah saya ngomong itu, tangan saya diciumi oleh orang-orang di sekitar dan diangkat keluar. Kebetulan ada jamaah yang melihat kejadian tersebut lalu mendokumentasikan kejadian saya ini. Di hari-hari selanjutnya rangkaian ibadah umroh saya sangat dipermudah seperti mencium dan memeluk di Multajam, sholat di Hijri Ismail, sholat di Raudhoh, dan menguburkan jenazah di Madinah, dan lain-lain. Masya Allah, kejadian yang sangat berkesan ini tak akan pernah saya lupakan selama hidup saya. Dari pertama mau mulai menginjak tanah haram, saya sudah diperlihatkan lafaz Allah. Lalu di hari kedua yang membuat saya shock, begitu tangan saya menempel di Hajar Aswad, sampai telinga saya melengking tidak bisa mendengar. Yang konon katanya hal tersebut bisa saja terjadi karena Rasulullah rindu kepada hambanya. Dan tidak semua manusia bisa merasakan hal itu. Masya Allah, beruntung sekali sih kepada saya. Lalu yang ketiga, proses menciumnya Hajar Aswad yang dimudahkan dan berdoa dengan nyaman sekali. Syukur alhamdulillah, setahun sudah rangkaian ibadah umroh ini berlalu. Ada hikmah yang saya dapatkan sampai saat ini. Sholat 5 waktu saya tidak pernah bolong. Puasa Syawal juga terlaksana dengan baik. Serta puasa sunnah Senin Kamis insya Allah masih tetap berjalan. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada istri saya tercinta yang selalu menemani saya pada saat ibadah umroh. Kakak saya Adi Yusandaya yang memaksa saya untuk berangkat umroh. Mama Eci, Mbak Titi, Mas Eka, Daid, Pak Rudi, Pak Wiyoto,
Pak Mutakin, Pak Karjo, Pak Toto, Mas Dimas, Pak Casmin yang ketinggalan bus, dan seluruh jamaah Madani Tour serta Mayangkara Travel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan bersama keluarga tercinta, agar kita masih bisa terus melaksanakan ibadah secara maksimal, dan di sisa hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.